Kisah Nabi Daud dan kaumnya. Nabi Daud alaihissalam mendapatkan kitab bernama Kitab Zabur pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Allah mengemukakan dalam surat Al-Isra ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dun nabiyyina 'ala ba'din wa ataina Dauda zabura. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Dikisahkan dalam riwayat, kerajaan Nabi Daud hidup dalam keadaan damai dan sejahtera. Atas perintah Allah mereka melaksanakan ibadah pada hari Jumat dan bekerja pada hari yang lain. Di sebuah wilayah bernama Kota Aila, masyarakatnya sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Mereka ingin mengganti ibadah menjadi hari Sabtu. Apa yang terjadi? Kata Yahuda, aku lihat kalian bingung dan ragu. Bukankah ini wilayah kita? Bukankah kita berpaling? Bukankah kita yang paling tahu mengenai profesi kita sebagai nelayan? Mari kita satukan langkah kita tentang peraturan pemerintah mengenai hari beribadah. Pokoknya demi kepentingan kita. Nah, benar Yahuda, sambung yang lain. Kita harus bersatu untuk menyampaikan aspirasi kepada Daud. Yahuda berkata, kita mengganti hari peribadatan demi kepentingan pekerjaan kita. Kita bekerja mulai Ahad sampai Jumat. Setelah mendapat ikan yang banyak, maka di hari Sabtu kita beribadah. Dengan demikian, pikiran kita saat beribadah menjadi tenang. Begitu teman-teman, setuju? Kata Yahuda meyakinkan. Mereka menjawab dengan serempak setuju. Ketika sedang asik membicarakan, tiba-tiba Daud datang. Mereka segera keluar menemui Daud. Kata Nabi Daud, apakah kalian hendak berpaling dari perintah Allah dan menetapkan hukum sendiri yang bertentangan dengan perintahnya? Nabiullah, wilayah ini adalah Jumat tidak cocok digunakan beribadah. Kami bekerja keras selama seminggu hingga badan kami terlalu lelah beribadah pada Jumat. Bukankah Allah telah mengingatkan kita akan hari Sabtu? Mengapa kalian ngotot terus beribadah pada hari itu? Kata Nabi Daud. Pokoknya kami ingin beribadah pada hari Sabtu, kata Yahuda. Saudara sekalian, ingin mengingatkan kalian akan murka dan adab Allah yang sangat pedih. Kalian sudah sering mengkhianati nabi-nabi kalian. Kalian gemar berbuat maksiat dan kemungkaran. Apakah kalian lupa dengan nikmat yang telah Allah anugerahkan? Mendengar nasihat ini, Bani Israel terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama, kelompok orang yang sadar. Kedua, kelompok yang menentang. Ketiga, kelompok yang berpikir. Kelompok ketiga ialah kelompok yang kebingungan. Mereka memperhatikan kelompok pertama, tetapi mencermati kelompok kedua. Akhirnya mereka mengikuti kelompok yang menjanjikan harta dan kekayaan dunia. Hari berlalu, dikisahkan, Amdan merupakan pemuda yang malas beribadah. Amdan gemar melihat ikan bergerombol di tepi pantai hari Sabtu, hari di mana mereka tidak diperbolehkan menangkap ikan. Amdan kemudian berpikir keras, terbesit ide licik di kepalanya. Ia membuat jaring yang amat besar, dapat menutupi hampir seluruh bibir pantai. Karena ia dilarang melaut pada hari Sabtu, ia memasang jaring itu pada malam Sabtu, lalu mengambil jaring pada hari Ahad. Pada pagi Ahad, Amdan memanggil semua nelayan agar ikut bersama ke laut. Luar biasa,
mereka mendapatkan hasil yang amat berlimpah. Nelayan lain sangat terheran-heran dengan hasil tangkapan yang didapatkan. Nelayan lain akhirnya mengikuti apa yang telah dilakukan Amdan, namun wilayah pemasangan jaring di tepi pantai sebagian besar sudah dikuasai Amdan. Mereka sadar bahwa Amdan telah berlaku curang dengan memonopoli wilayah penangkapan ikan. Nelayan itu marah dan emosional. Kekacauan dan pertengkaran terjadi di mana-mana. Mereka mengikuti hawa nafsunya untuk berebut harta benda. Hingga pada suatu malam yang sangat mencekam, langit nampak begitu menakutkan. Laut seakan mengamuk. Tidak ada seorang pun yang berani keluar rumah. Setelah pagi menjelang, angin bertiup lembut dan laut tampak tenang. Orang-orang keluar untuk mencari nafkah, tetapi ada yang aneh di perkampungan orang-orang yang ingkar itu. Jalan tampak sepi dan semua rumah tertutup rapat. Mereka yang ingkar berubah wujud menjadi kera dan babi. Penderitaan ini mereka alami selama 3 hari, tanpa makan, tanpa minum. Inilah balasan bagi mereka yang durhaka dan sombong. Na'udzubillah min dzalik. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita.